punya tekad bahwasanya saya harus punya usaha sendiri. Kalau begini selamanya saya tidak akan maju, tidak akan bisa menghidupi keluarga saya. Keuangan kami itu morat-marit, ya bisa dikatakan bahkan sekolah, untuk bayar sekolah saja tidak sekolah itu tidak kebayar ya. Bayangkan 4 orang anak bisa sampai 40 juta utang saya ke sekolah. Kalau saya tidak bangkit, tidak buka usaha sendiri, mungkin hutang itu tidak akan kebayar. Untuk makan saja, untuk makan terus terang, saya tuh sampai hutang ke warteg. Besoknya lagi saya bayar, besoknya lagi saya hutang lagi untuk makan. Itu selama COVID. Baiti Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali, usia saya 39 tahun. Saya memiliki 1 orang istri dan 5 orang anak. Saya ke Bekasi pada tahun 2000. Dan di situ saya masih belum menikah, dan dengan niatan untuk merubah nasib ya. Karena ketika tinggal di kampung itu mencari penghasilan itu sangat susah. Dengan kondisi orang tua yang tidak punya, dengan keadaan yang begitu sulit pada saat itu, maka saya berkeinginan untuk merubah nasib saya dengan bermodal dengkul istilahnya, tidak memiliki modal, akan tapi dengan tekad yang kuat, mudah-mudahan saya diberikan rezeki di Jakarta. Dan qadarullah, di pertama kali di Bekasi, saya masuk ke Jakarta. Di Jakarta saya bekerja di perusahaan spanduk ya, memasang neon box semacam itu. Tidak lama, lalu berpindah lagi, saya jualan bakso, sempat hampir 6 bulan. Dan di situ saya bertemu dengan banyak pedagang, dan saya tertarik untuk berdagang ya, karena ternyata orang jualan itu enak ya, banyak bertemu orang ya kan, lebih banyak saudara ya, dari berbagai macam suku, ada Jawa, ada Batak, terpaling banyak orang-orang Sunda ya. Dan alhamdulillah di situ saya bertemu dengan pedagang roti keliling. Nah, dengan roti keliling itu kok saya rasa enak gitu, jualan roti itu enak. Karena apa? Waktunya tuh sangat pendek untuk jualan, pagi sama sore. Makanya saya tertarik di situ. Maka saya masuk ke perusahaan tersebut untuk berjualan. Alhamdulillah dapat 1 tahun. Dapat 1 tahun, saya bersama teman itu 3 orang. Lalu setelah 1 tahun saya berpindah lagi ke roti yang lainnya, karena merasa yang di perusahaan pertama itu komisinya kecil, dan di perusahaan yang kedua itu komisinya lebih besar ya, beda 10% dengan 20%. Makanya saya tertarik berpindah ke roti yang perusahaan yang selanjutnya. Dan di situ saya hampir 10 tahun, hampir 6 tahun ya. 6 tahun saya jualan di situ. Alhamdulillah di situ saya menikah di situ ya, jualan di situ. Tetapi saya tidak berhenti di situ. Karena saya tidak mau hidup itu hanya ya begitu-gitu aja, dengan penghasilan segitu mana cukup untuk membiayai keluarga ya. Dan qadarullah, setelah saya menikah, penghasilan saya saat itu 1 hari ya kadang 30.000, 20.000. Tetapi pada tahun itu kontrakan masih murah ya, 75.000. Dan harga beras masih 2.000 ya, Masya Allah. Jadi masih ketutup. Akan tetapi tiap bulan untuk membayar kontrakan saya harus meminjam kepada teman saya ya. Makanya Masya Allah ya, di situ perjuangan. Karena orang jualan tuh kadang rame, kadang sepi. Tetapi kalau saya qadarullah tuh banyak sepinya. Jadi kehidupan
rumah tangga saya itu di bawah garis kemiskinan dikatakan ya. Isinya serba kekurangan lah. Tapi dengan itu saya nggak berhenti di situ. Saya tetap punya tekad bahwasanya saya harus punya usaha sendiri. Kalau begini selamanya saya tidak akan maju, tidak akan bisa menghidupi keluarga saya untuk membahagiakan keluarga lah dengan penghasilan segitu. Alhamdulillah Allah berikan jalan pada saat itu. Kita berempat berniat untuk membuka usaha sendiri dan Allah berikan jalan dan kita membuka satu usaha yang kecil-kecilan sama roti, cuman kita gabungan 4 orang. Nah, di situ awal mula kita bangkit ya. Kita usaha bareng-bareng 4 orang dengan kondisi yang naik turun ya. Ya, karena usaha bersama itu kan banyak sekali cobaan ya, karena berbeda pemikiran ya. Qadarullah di tahun Covid ya. Sebelum Covid kita mengalami omset yang cukup lumayan. Akan tetapi ketika Covid itu langsung down. Akhirnya perusahaan itu mengalami kemunduran dan dengan omset yang menurun tidak menutup untuk biaya operasional, makanya disitulah perusahaan itu lalu dijual dan dibeli oleh salah satu pemilik dari berempat. Dan disitulah saya tetap bangkit ya, tidak mau istilahnya hanya berdiam diri ya, dengan keadaan yang begitu. Makanya saya dengan istri tetap bertekad untuk memiliki usaha sendiri ya. Dan itu cita-cita memiliki usaha sendiri itu udah lama, semenjak sebelum Covid ada. Saya pengen mempunyai usaha sendiri. Dan alhamdulillah, qadarullah, Allah berikan ujian berupa Covid dan disitulah ana memulai usaha sendiri. Dan alhamdulillah dengan seluruh kemampuan dan keterbatasan yang saya miliki, saya tidak bisa membuat roti pada saat itu, akan tetapi sudah tahu dasar teknik cara membuat roti. Makanya di situ saya nekat, kalau saya keluar dan saya membuat perusahaan kecil-kecilan, itu saya harus mempunyai seorang baker yang bisa membuat roti. Akan tetapi untuk membayar seorang baker itu tidak mungkin, karena usaha itu kan baru nol dan belum tahu kedepannya laku apa enggak. Makanya saya nekat, saya belajar dulu ya, diajarin oleh baker yang perusahaan yang lama. Alhamdulillah saya bisa, walaupun hasilnya belum maksimal ya, hasilnya masih jelek. Tapi pertama buka itu orderan langsung masuk ya, dapat 300 piece roti, Masya Allah. Saya seneng banget itu dapat orderan segitu. Menurut ana itu sangat luar biasa ya. Di awal buka langsung ada orderan. Makanya semakin optimis ketika membuka usaha sendiri. Dengan modal, alhamdulillah saya dapat minjem ya. Alhamdulillah ada teman yang meminjamkan uang pada saya untuk membuka usaha ini. Makanya langsung saya buka, saya beli barang-barang, alat-alat. Dan di situ saya sangat bersyukur karena saya terhindar daripada meminjam ke bank ya. Karena itu sangat saya hindari dan saya tidak mau berurusan dengan bank. Makanya alhamdulillah ada yang mau membantu saya meminjamkan uang tanpa mengambil bunga. Itu menurut saya sangat bersyukur ya. Jadi kita menghindari daripada riba. Alhamdulillah di usaha ini saya sudah berjalan hampir 7 bulan ya. Dan untuk omset ya alhamdulillah ya, bisa untuk makan, bisa untuk sekarang saya mempunyai 1 orang karyawan ya, yang untuk membantu ketika proses produksi, karena kalau dijalani sendiri kita tidak mampu. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk
mengambil 1 orang karyawan, itu saya ambil dari keponakan sendiri ya. Dan tentunya tidak lupa saya bersyukur karena istri saya selalu mendukung usaha ini ya. Beliau selalu mendoakan dan alhamdulillah berkat daripada doa beliau lah usaha ini bisa berjalan. Karena ketika Covid ya, kita kembali ke belakang, ketika Covid itu keuangan kami itu morat-marit ya, bisa dikatakan bahkan sekolah, untuk bayar sekolah saja tidak sekolah itu tidak kebayar ya. Bayangkan 4 orang anak, yang satu sudah SMA, saat itu SMP kelas 3 pesantren ya. Yang satu lagi kelas 5, satu lagi kelas 3, satu lagi kelas 2. Itu semuanya selama Covid 2 tahun tidak pernah bayar sekolah. Bukan tidak boleh bayar, tidak ada yang untuk bayar sekolah. Itu sangat memprihatinkan ya. Bayangkan, itu semua sekolah swasta, bukan sekolah negeri ya. Ada yang bayarnya 850, ada yang 400, ada yang 300. 4 orang kali 2 tahun berapa? Bisa sampai 40 juta utang saya ke sekolah. Kalau saya tidak bangkit, tidak buka usaha sendiri, mungkin hutang itu tidak akan kebayar. Makanya dengan adanya saya membuka usaha sendiri ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit hutang-hutang ke sekolah itu semua kebayar. Ya belum kebayar semua, intinya sudah dicicil ya. Dari bulanannya mungkin sudah kita bayar sedikit demi sedikit ya. Walaupun sebelumnya selama 2 tahun tidak bayar, tapi selama 7 bulan buka usaha sendiri, alhamdulillah semua bisa ketutup ya. Kita cicil 1 juta, 1 juta ya. Ya semampu kita. Ketika mempunyai keuntungan yang besar, kita cicil lebih besar. Itu adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Saya bersyukur ya dengan memiliki usaha ini, usaha sendiri. Alhamdulillah kita bisa, intinya bisa menutup ya hutang-hutang itu. Walaupun belum ketutup, cuman bisa kecicil ya. Jadi ada ikhtiar kita untuk membayar ya. Dan alhamdulillah saya membuka usaha ini bersama istri saya. Itu kita memiliki satu sinergi yang sama ya, satu tujuan yang sama untuk membesarkan perusahaan ini. Walaupun kita masih kecil, cuman dengan niat yang sama, insya Allah Allah kabulkan ya. Kita bisa memiliki karyawan ya. Kedepannya saya ingin memiliki tempat penjualan di toko ya. Walaupun sekarang masih ngontrak di tempat yang kurang, istilahnya kalau untuk penjualan tidak menutupi. Tapi intinya saya sudah memiliki tempat usaha, tempat untuk produksi ya. Karena keterbatasan modal ya. Kalau kita mempunyai modal yang besar, mungkin saya bisa buka di pinggir jalan yang besar ya kan. Kita buka, akan tapi dengan keterbatasan modal inilah, makanya apa adanya dulu, yang penting jalan aja dulu ya. Ketika nanti Allah berikan kemudahan lagi, saya pengen mencari tempat yang besar ya. Di situ kita menjual roti dan kue semuanya. Dan ini pun saya sangat bersyukur karena omset dari yang perusahaan yang lalu yang kita berusaha berempat itu, dengan usaha sendiri saya omsetnya bisa naik ya. Bisa naik dan keuntungannya bisa lebih besar ya. Karena ketika usaha bersama itu ada keuntungan dibagi bersama. Berbeda dengan sekarang ketika ada untung, ada keuntungan, makanya buat sendiri tanpa dibagi. Itulah keuntungannya. Masya Allah ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan kepada perusahaan yang lama mudah-mudahan tetap eksis ya. Kita berjalan bersama, dan di setiap hari Jumat kita membuat program yang kita berikan kepada masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat. Kita bagi-bagi roti di situ. Kepada pesantren-pesantren tahfiz Quran ya, kita bagi di situ setiap sore. Ya alhamdulillah sudah berjalan. Ya, kepada anak-anak yatim piatu yang di yayasan kita berikan itu. Dan alhamdulillah setiap Jumat itu berjalan, dan di setiap hari Jumat tuh orderannya meningkat ya. Dari yang dulu cuma 300 meningkat menjadi 600, 700, 900, bahkan sampai sekarang mencapai 1000 ya. Kadang 1200 piece ya. Bahkan ketika puasa Muharram itu mencapai 1700 piece.
Itu adalah suatu berkah ya. Ini berkah yang luar biasa yang saya dapatkan. Dari situ kita bisa menutupi hutang-hutang sekolah itu ya, dari omset itu di setiap Jumat ya. Dan saya berterima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada seluruh ya rekan-rekan, teman-teman ya yang sudah membantu ya, yang sudah ikut ya andil dalam program Jumat ini ya. Kepada istri terutama yang sangat merespon, yang sangat membantu ya. Saya berterima kasih ya. Karena mungkin kalau nggak ada program Jumat mungkin ya jalannya masih ya omset mungkin masih standar ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya program Jumat ini alhamdulillah bisa untuk menutupi semuanya, bayar kontrakan ini, bayar cicilan sekolah, bayar hutang kepada teman, lalu bayar karyawan ya, semuanya bisa tertutupi. Makanya mungkin dari antum semua yang mau ikutan juga bisa. Nanti bisa menghubungi Kak Alia Bakery ya. Dengan Jumat berkah itu alhamdulillah semua bisa berjalan ya, untuk membayar kontrakan tadi, bayar cicilan dan lain sebagainya. Itu adalah satu berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada hikmah di dalamnya ya. Setiap kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pasti mengandung hikmah yang sangat besar apabila kita mau berpikir ya. Jadi sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak boleh mengeluh ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur sebatas mana kesabaran antum dalam berusaha. Pasti setiap ujian memiliki kemudahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Ya, bahwasanya di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulang 2 kali. Ya, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Ya, ketahuilah bahwasanya di dalam kesulitan itu pasti mengandung kemudahan. Dan itu yang saya pegang. Tidak akan mungkin Allah tuh menzolimi hambanya. Tidak mungkin Allah tuh memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya, ya kan? Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berpegang dengan itu. Dengan ujian-ujian itu yang di awal Covid itu, Masya Allah ya, kehidupan itu sangat, kayak perekonomian sangat drastis turunnya. Bahkan untuk makan saja, untuk makan terus terang saya tuh sampai hutang ke warteg ya, tempat makan, saya makan karena tidak mencukupi. Besoknya lagi saya bayar, besoknya lagi saya hutang lagi untuk makan. Itu selama Covid. Dengan keadaan itu saya nggak turun semangat, walaupun pernah ada down juga, ya Allah ini gimana. Tapi dengan kita diskusi dengan istri memberi semangat ya, Masya Allah ya, itu membuat saya bangkit kembali. Dan istri itu sangat luar biasa memberi support kepada saya untuk kita usaha sendiri. Kalau nggak usaha sendiri, kita tidak akan mungkin bisa bangkit ya. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama yang pengen saya ucapkan yaitu rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia ini ya. Karena semuanya ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu ya salah satu mungkin motivasi dari ana ya, bukan pengen berceramah, cuman motivasi ya. Sama-sama kita memotivasi diri intinya. Ya, ketika kita hendak memulai usaha, mulai aja dulu ya. Urusannya nanti dipikirkan nanti. Ya, jangan, tetapi ketika kita belum mulai jalan, kita udah nanti gimana, kita nggak bakal jalan. Buka aja dulu, usaha aja dulu, jalani. Ya, nikmati setiap ujian ya yang akan kita dapatkan ketika kita membuka usaha itu. Itu adalah kenikmatan yang nanti ketika kita sudah mendapatkan omset yang tinggi,
sudah menjadi sukses, intinya itu bekal untuk cerita untuk anak-anak kita, ya, untuk anak cucu kita. Bahwasanya orang yang sukses itu jangan dilihat suksesnya sekarang, tetapi perjalanannya dari awal itu bagaimana. Thayyib, barakallahu fikum, ya. Mungkin itu sedikit ya pengalaman pribadi saya dan sedikit motivasi kepada antum semua, dan saya memohon maaf atas segala mungkin kata-kata yang kurang pantas ya. Dan saya berterima kasih kepada Baiti Studio yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit ya berbagi wawasan, ilmu dan motivasi. Mudah-mudahan Baiti Studio semakin dikenal dan semakin bermanfaat untuk umat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.